Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti langsung kan koper mana? Habis dulu ya. Susul memang. Ya. Bapak Ibu semua, satu kebanggaan luar biasa saya bisa berada di sini di gedung ini dalam acara launching PPDB tahun 2020 ini. Tadi dalam pertemuan singkat di ruang Pak Kadis, kita bilang bahwa ini pasti banyak saudara-saudara kita yang ingin masuk di sekolah-sekolah favorit. Itu sudah menjadi kebiasaan kita dan menjadi harapan kita. Karena kita ingin sekolah di sekolah favorit. Oleh karena itu memang Bapak Ibu semua, pemerintah punya tanggung jawab besar untuk bagaimana supaya sekolah-sekolah yang lain itu dianggap juga favorit, bukan 1-2 sekolah saja. Ini salah satu langkah ini untuk mengatasi problem-problem yang dimana menumpuk pada satu sekolah. Dan ini jalan keluar yang dibuat oleh pemerintah mulai dari pusat sana. Jadi ini bukan karangan kita sendiri di sini, tapi di seluruh Indonesia diterapkan model-model seperti ini. Saya berterima kasih kepada Pak Samsul Rizal dari Telkom, Bapak Kepala Dinas, Bapak Kabid, semua yang hadir, ada Ibu Dupe, Ibu Kabid, semua yang hadir, saya berterima kasih karena terselenggaranya acara ini menjadi satu kebanggaan kita semua untuk menjaga marwah dari sekolah yang ada di Kota Kupang. Bapak Ibu semua, dalam acara ini nanti pasti satu hal yang harus menjadi catatan kita bersama bahwa informasi mengenai pembukaan ini harus sampai kepada semua masyarakat kita. Ini penting. Jangan sampai tadi saya bisik Bapak Kadis, bukannya tanggal 22, jangan sampai ada orang tua yang lupa atau tidak mengerti atau tidak pernah dengar mengenai pembukaan ini. Jadi problem buat kita semua, apalagi dia di zonasi itu. Tahu-tahunya sekolahnya sudah selesai, sudah tutup, sudah habis waktunya dan sudah penuh. Itu bisa persoalan. Jadi memang saya minta sedikit lebih luas kita pakai segala media untuk menyampaikan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Tidak cukup hanya satu pengumuman satu lembar saja, kemudian tapi harus lewat media. Bisa saja secara informal lewat WhatsApp group atau juga Facebook dan sebagainya supaya masyarakat mengerti, tahu. Nah, Bapak Ibu semua, kalau ini nanti berhasil, dan saya berharap berhasil seperti Pak Samsul bilang tadi, kami berharap banyak bahwa ini tidak terjadi gejolak masyarakat. Karena pada tahun-tahun sebelum awal-awal itu ada gejolak-gejolak yang luar biasa, mengganggu kita. Ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Saya minta ini harus dikerja secara profesional. Jangan ada acara pakai istilahnya hal-hal yang tidak kita inginkan. Tadi saya bisik sama Pak Kadis, kalau anak kalau saya tinggal NDS, mau masuk SMP 1 bisa kesana. Oh ya, tidak bisa. Ya kalau saya numpang di Obor ada SMP 1, pagar sebelah SMP 1 bisa sana. Dia bilang tidak bisa juga. Nah ini kan kita ini akal banyak kok. Numpang di bak tua di sebelah. Jadi ini sistemnya sudah atur. Jadinya sudah atur. Saya tanya lagi. Tadi ada afirmatif. Jadi ada khusus begitu. Terus Pak Kadis bilang kalau yang khusus tuh yang mungkin yang dapat PKH dan mohon maaf kita sama-sama kita beruntung ya, dan dapat KIP, kemudian punya prestasi olahraga seni tingkat nasional. Terus kalau beta tanya kalau prestasi pukul guru kemana dapat sama? Oh itu yang penting ada sertifikat dari polisi katanya. Nah, ini guyon-guyon saja. Ya. Ini atau prestasi-prestasi nakal begitu, itu guyon-guyon. Tapi maksudnya saya begini, ini harus dikerjakan sungguh-sungguh secara profesional supaya tidak terjadi gejolak yang ada di lingkungan kita semua. Ini catatan dan saya berharap kawan-kawan semua, operator dan semua yang ada ini bekerja profesional, bekerja jujur. Kita di kota ini juga bekerja sungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang begini, Bapak Ibu semua, Bapak sudah kerja sungguh-sungguh, kerja jujur, pasti ada orang protes. Itu sepasti. Sama seperti wali kota dulu itu, kerja setengah mati, kerja jujur, kerja benar. Saudara terputar, pasti orang protes.
protes hantar di Facebook segala macam. Memang ada ya, kita tanam pohon sih banyak orang protes. Ya. Tapi mereka nggak tahu kita tanam pohon itu tumbuh bulan Desember baru dia tumbuh apa sonde. Kalau dia sudah tumbuh Desember ya pasti ganti karena perjanjiannya harus tumbuh. Kalau mau tanam kayu juga apa-apa, kalau mau tanam besi juga apa-apa, tetap tumbuh Desember. Kalau besinya tumbuh ada bunga kayu juga, coba cari. Kan logikanya begitu. Jadi kalau apa orang bertanam dengan protes memang. Ini tujuan kita untuk menghijaukan kota ini, menata kota ini secara baik dan benar. Ya, kita pasang lampu juga protes. Kenapa itu lampu ke warna kuning lagi? Iya, di bawah baca. Apa saja di sini pas proses, tapi kita harus sama seperti bapak mama semua. Pasti ada proses pak, pasti. Operator nanti langsung bilang, operator itu sampai masuk orang sebarang, bikin hoax, bikin kacau. Dan ini tipe ketemu orang lain. Jadi maksud saya, kita harus siap dengan segala kritik apapun. Yang penting kita kerja benar, kita hadapi siapapun kita hadapi. Kerja benar, kerja itu jangan takutan. Itu maksudnya. Bapak Ibu semua tadi ada sambutan singkat dari Pak Kadis mengenai motor hilang. Di kota Kupang ini dari dulu kala sampai sekarang ada 808 kendaraan yang hilang. Sudah tahu di mana-mana. Karena kita bekerja sungguh-sungguh sekarang untuk dapat WTP. Kalau kita mau jujur, yang dulu itu bukan mau apa, itu bukan WTP, itu disclaimer itu. Karena kita laporan ini kacau. Teman-teman di keuangan sekarang kerja non-stop sudah 6 bulan, hampir siang malam kerja, dan saya kontrol terus. Kemarin pagi rapat dengan BPK, siangnya langsung panggil semua kepala-kepala dinas. Ada 7 kepala dinas termasuk dinas pendidikan yang harus bertanggung jawab terhadap asetnya. Mereka suruh cari, pokoknya hari Selasa harus dapat. Ada di mana tuh aset-aset? Termasuk yang tadi, mobil ras juga hilang. Cari sampai dapat. Tidak ada begitu masa. Kalau mobil ras itu boleh roti atau makan hilang. Ini besi bapak. Bisa hilang, mereka juga heran. Itu kendaraannya 808 kendaraan itu dari tahun 2002. 2012 2017 808 kendaraan hilang. Pantas itu sudah pernah dapat WTP. Jadi sekarang tidak bisa, harus kerja. Kenapa saya kejar Bapak Ibu semua? WTP. Karena kita mendapat insentif kalau WTP untuk masyarakat, untuk semua ASN kita. Saya bilang jangan hanya gara-gara satu kepala dinas kita tidak dapatkan kesejahteraan kita. Percuma kita bangun jalan di mana-mana tapi tempat duduk aja masih tempat duduk kayu. Ya, ini mungkin aja ASN banyak yang bayar tapi yang mengaku. Karena dari dulu kala duduk aja kayu yang coba Bapak Ibu lihat nih kantor wali kota sana. Dari dulu kita bukan hanya bangun jalan dan lingkungan kita, lingkungan dalam juga kita, kesejahteraan juga harus diperhatikan sungguh-sungguh. Oleh karena itu salah satunya dengan berjuang untuk mendapatkan WTP. Kalau dapat uang 30-40 miliar itu lumayan untuk kita bagikan kesejahteraan kita. Apalagi dalam COVID ini kita dipotong banyak sekali. 169 miliar kita punya proyek hilang. Ini Bapak Ibu semua saya minta. Jadi kebetulan tadi ada di dinas pendidikan ada 48 kemana? 47. Berapa mobil ada motor ada berapa? Mobil 1, motor 9. Ya, itu dicari. Itu yang paling utama nih motor-motor kendaraan yang hilang-hilang. Karena kalau itu tidak ketemu, kita tidak dapat WTP lagi. Ini kita sudah di ujungnya dan kita sudah benahi sungguh-sungguh. Karena saya juga mengerti keuangan. Jadi saya berdebat juga sama BPK. Dan kadang-kadang BPK juga bisa mengakui itu. Kita berdebat, yang paling utama itu kan aset, kemudian PT Sasado, kemudian koperasi. Gara-gara 3 komponen ini kita sudah dapat WTP. Aset itu besar sekali, termasuk yang tadi tanah segala macam, gedung yang tidak dicatat, ngawur-ngawur saja. Jalan juga begitu, irigasi juga begitu.
Sampai sekarang kita harus tahu berapa nilainya. Dan kita sudah kerja sungguh-sungguh 6 bulan ini, sudah hampir final, tinggal sedikit saja. Kita berdebat juga sama teman-teman yang lain mengenai laporan di di koperasi, di PT Sesama. Kita selesaikan itu semua. Dan saya berharap ini bisa membantu kita, termasuk saudara-saudara saya, guru-guru saya yang sampai saat ini kadang-kadang pemberitanya omong saya, omong, begitu sampai di sana tidak disetujui. Bapak bayangkan honor-honor yang begitu banyak itu. Kita kasihan Bapak Ibu semua. Hati kita ada di sana bersama mereka, tapi kita tidak punya kekuatan dengan dana yang sangat terbatas untuk membantu mereka. Para guru-guru honor itu, Bapak bayangkan ya, mereka cuma dapat sekian. Kita jangan pikir bahwa kita enak-enak di sini. Kita berpikir bagaimana membantu mereka. Oleh karena itu saya juga bilang kepada kepala dinas kemarin, Bapak jangan hanya bagi-bagi. Kemarin kan saya bagi-bagi itu ke kelurahan-kelurahan. Lihat juga mereka yang bekerja di kita, yang di kita, yang gajinya nggak benar itu. Bantu mereka. Kepala dinas juga bersyukur, saya ada di ruang sini Pak. Sembako. Itu saja tidak cukup Bapak Ibu semua. Itu kan dari uluran tangan kawan-kawan di dinas. Terus pemerintah sendiri bikin apa? Pemerintah jago aja bagi-bagi di mana-mana. Ketemu rumah tangga sendiri kadang-kadang tidak diperhatikan. Saya bilang sama kepala dinas sosial kemarin, tolong perhatikan itu juga. Listkan nama-nama mereka dan bagian dari yang kita bantu. Karena kita membantu pemerintah, membantu ini ada sekitar 22.000 kakak yang terdampak COVID. Itulah Bapak Ibu semua harapan kami. Sekali lagi, laporan keuangan ini nanti menjadi penting buat kita untuk kita kerjakan. Ada yang jadi sasaran kemarin ada 9 atau 7 kepala dinas ya? 7 kepala dinas yang kami panggil kemarin untuk selesaikan. Salah satunya yang Bapak udah lihat di depan. Ya, tapi kita percaya ini cuma ada yang setengah mati juga. Ada yang cari sampai di sekretariat kita itu, sekretariat Sekda itu ada 200-an berkali. Harus dicari itu semua. Ada di mana? Mobil yang motor-motor yang dari tahun-tahun 2012 dan sebagainya. Itu tugas berat kita. Nah, Bapak Ibu semua, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya katakan bahwa pasti ada gejolak-gejolak sedikit. Saya berharap ini tidak terjadi untuk Panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Katolik Widya Mandira nomor 003 garing Patra. Ingat ikan sedikit loh. Ya, Bapak Mas semua, sekali lagi mohon maaf kalau ada nanti hal yang tidak berkenan. Sekali lagi saya hanya sampaikan intinya bahwa sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti semuanya ini. Kalau ada kendala langsung diselesaikan. Jangan sampai ada sudah kendala besar baru kita selesaikan. Ya. Sekali lagi terima kasih pada semua operator, Bapak Mama, kepala sekolah, semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Dengan demikian, yang mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka penerimaan peserta didik baru PPDB online tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah di Kota Subang tahun 2020-2021 ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bapak Ibu, selanjutnya launching yang ditandai dengan penekanan bel oleh Wali Kota Kupang didampingi oleh General Manager Telkom, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Sudah. Satu, dua, tiga.